Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Bayangkan, setelah bertahun-tahun menabung, menunggu antrian panjang hingga puluhan tahun lamanya, akhirnya nama Anda terpanggil untuk berangkat haji pada tahun 2026. Namun, kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi. Aturan baru tentang kesehatan jamaah haji kini jauh lebih ketat dari sebelumnya. Mulai musim haji 2026, pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan standar istitoah kesehatan internasional, yaitu penilaian kelayakan fisik dan medis calon jamaah. Tidak main-main, ada 6 syarat utama yang menjadi penentu mutlak: kondisi jantung, paru-paru dan ginjal, bebas dari penyakit kronis berat, tidak memiliki gangguan syaraf serius, serta pembatasan ketat bagi lansia berusia di atas 80 tahun yang tidak memiliki pendamping medis pribadi. Tujuan dari kebijakan ini memang terdengar mulia, demi keselamatan jutaan jamaah dan efisiensi layanan kesehatan di Tanah Suci. Namun di balik alasan itu, muncul pertanyaan besar, siapa yang paling terdampak oleh aturan baru ini? Jawabannya ternyata menyentuh hati. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jamaah lansia terbesar di dunia, kini menjadi salah satu yang paling rentan. Ribuan calon jamaah yang sudah menabung seumur hidup terancam gagal berangkat bukan karena biaya, tapi karena tak lolos pemeriksaan kesehatan terakhir. Inilah awal dari babak baru penyelenggaraan haji, lebih ketat, lebih digital, dan penuh tantangan. Teman-teman, kebijakan baru Arab Saudi tentang istitoah kemi mungkin terlihat seperti aturan teknis biasa, namun bagi Indonesia, dampaknya sangat besar. Negara kita dikenal sebagai pengirim jamaah haji terbesar di dunia, dan mayoritasnya adalah lansia. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2025, lebih dari 36% calon jamaah haji Indonesia berusia di atas 60 tahun. Dari jumlah itu, sekitar 12% menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal ringan. Dengan adanya standar kesehatan baru ini, kelompok tersebut menjadi yang paling rentan gagal berangkat. Bayangkan, dari 221.000 kuota haji reguler, bisa lebih dari 25.000 orang terancam tidak lolos pemeriksaan istitoah. Padahal sebagian dari mereka sudah menunggu giliran selama 20 hingga 30 tahun, menabung sedikit demi sedikit dari hasil jerih payah bertani, berdagang, atau bekerja sebagai guru desa. Kini, perjuangan panjang mereka bisa terhenti hanya karena hasil pemeriksaan kesehatan tidak sesuai dengan kriteria Saudi. Lebih berat lagi, mulai tahun 2026 nanti, seluruh data kesehatan jamaah akan langsung terhubung ke sistem elektronik Arab Saudi melalui platform Sehat Portal. Pemeriksaan tidak lagi bersifat formalitas, tetapi berbasis rekam medis digital yang mencakup hasil laboratorium, riwayat obat, hingga catatan jantung. Jika sistem mendeteksi resiko tinggi, visa haji bisa otomatis ditolak, bahkan tanpa campur tangan petugas Indonesia. Inilah yang membuat banyak calon jamaah khawatir. Sebab, di balik tujuan mulia menjaga keselamatan, aturan ini justru menguji kesiapan nyata Indonesia dalam menyiapkan jamaah yang benar-benar sehat, layak, dan siap secara fisik untuk berangkat ke Tanah Suci. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap sebenarnya Indonesia menghadapi aturan ketat dari Arab Saudi ini? Sayangnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak kekurangan. Hingga pertengahan Oktober 2025, banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan haji yang memadai. Di beberapa kabupaten dan provinsi, alat tes jantung EKG belum tersedia, laboratorium fungsi ginjal masih terbatas, dan sejumlah klinik haji belum terkoneksi secara digital dengan sistem nasional. Kondisi ini membuat proses istitoah rawan tertunda. Jamaah di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh hanya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Tak jarang, keterlambatan itu menyebabkan antrean panjang di tahap verifikasi keberangkatan. Padahal waktu pemeriksaan menjelang musim haji sangat terbatas, sementara jumlah calon jamaah terus meningkat. Lebih dari itu, tantangan juga datang dari sumber daya manusia. Tenaga medis yang memahami standar pemeriksaan internasional masih minim, terutama di klinik-klinik haji tingkat daerah. Sementara, Saudi kini menuntut pemeriksaan dengan standar digital terintegrasi yang mencakup rekam medis lengkap, riwayat obat, hingga hasil laboratorium secara real-time. Kelemahan ini bisa menjadi batu sandungan besar jika tidak segera diatasi,
Karena mulai 2026, data kesehatan jamaah akan langsung terhubung ke platform Sehat Portal milik Arab Saudi. Sekali sistem mendeteksi adanya resiko tinggi, visa haji bisa otomatis ditolak, bahkan tanpa campur tangan manusia. Artinya, jika infrastruktur kesehatan Indonesia tidak segera diperkuat, maka ribuan calon jamaah bisa gagal berangkat bukan karena sakit, tetapi karena sistem kita belum siap menghadapi standar global yang kini diterapkan Saudi. Selain persoalan fasilitas kesehatan yang belum merata, kebijakan baru ini juga menimbulkan beban tambahan bagi calon jamaah haji. Untuk memenuhi standar sistem digital Arab Saudi, setiap jamaah wajib menjalani serangkaian pemeriksaan medis lengkap, mulai dari tes darah dan fungsi ginjal, rekam jantung EKG, ronsen paru, hingga riwayat pengobatan kronis yang terdata secara digital. Namun, tidak semua pemeriksaan tersebut ditanggung oleh negara. Banyak calon jamaah di daerah kini harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melengkapi hasil tes tambahan agar datanya dapat diunggah ke portal kesehatan Saudi. Padahal, sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah, para petani, pedagang kecil, atau pensiunan yang sudah menabung puluhan tahun demi bisa berhaji. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah pemerintah akan menanggung biaya tambahan itu? Atau semua dibebankan kepada jamaah? Jika tidak ada kebijakan subsidi yang jelas, maka aturan istitoah bisa berubah menjadi beban finansial baru yang memberatkan rakyat. Padahal, semangat dari kebijakan ini seharusnya adalah melindungi jamaah, bukan menambah kesulitan. Karena haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga ujian keikhlasan dan kesiapan lahir batin. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap calon jamaah, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat ke Tanah Suci secara aman, sehat, dan bermartabat. Sahabat Baitullah, dari semua yang telah kita bahas, jelas bahwa aturan baru istitoah dari Arab Saudi bukan sekadar tantangan, tapi juga pengingat penting bagi kita semua, bahwa berangkat haji bukan hanya tentang kesiapan finansial atau administrasi, tetapi juga tentang kesiapan fisik, mental, dan sistem nasional yang mendukungnya. Kita harus jujur, banyak daerah di Indonesia masih tertinggal dalam fasilitas kesehatan haji. Ada jamaah di pelosok yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk tes jantung atau laboratorium dasar. Padahal, semangat haji adalah kebersamaan dan pemerataan kesempatan untuk semua umat Islam tanpa terkecuali. Karena itu, mari kita bersama-sama mendorong agar pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem istitoah, memperkuat klinik haji di daerah, memperbanyak tenaga medis terlatih, dan memastikan data kesehatan jamaah bisa langsung terintegrasi dengan sistem digital Saudi. Sahabat, bagaimana menurut Anda? Apakah aturan baru Saudi ini langkah yang tepat demi keselamatan jamaah? Atau justru terlalu memberatkan bagi jamaah lansia kita? Tulis pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena suara Anda sangat berarti untuk memperbaiki sistem haji Indonesia ke depan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, like, serta share video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa pelayanan haji yang layak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan kita semua yang mendambakan panggilan suci ke Tanah Haram.